Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 orang anggota, yaitu Rida Rihadatul Aisy, Anissa Raihanatul Kolbi, Farsya Ahdira, Pandu Dewantara, dan saya Zafira Indah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah CSR dan audit PR. Pada video sebelumnya, kami telah menjelaskan mengenai salah satu model CSR, yaitu Carroll CSR Model. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu model audit PR, yaitu the PRE Process Model. Apa sih the PRE Process Model itu? Chartered Institute of Public Relations atau CIPR menerbitkan beberapa edisi alat evaluasinya untuk memberikan alat yang praktis dan efisien bagi praktisi PR dan komunikasi untuk melakukan evaluasi. Para ahli memusatkan perhatian pada konsep PRE itu sendiri, yakni planning, research, dan evaluation, yang menempatkan evaluasi sebagai bagian integral dari kampanye hubungan masyarakat dan menekankan hubungan erat antara evaluasi dan penelitian. Skema yang diusulkan CIPR adalah proses dinamis dan berulang-ulang yang terdiri dari 5 langkah. Langkah pertama, audit. Langkah kedua, penetapan tujuan. Langkah ketiga, strategi dan rencana. Langkah keempat, pengukuran berkelanjutan. Dan langkah kelima, hasil dan evaluasi. Kelima tahap tersebut akan melihat apa saja sih yang menjadi penentu dan bagaimana cara menyusun program, bagaimana pelaksanaannya, dan evaluasi seperti apa yang telah dilakukan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang metodologi riset dan perencanaan model PRE. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa langkah pertama model ini adalah audit. Audit bertujuan untuk mengetahui keberadaan kita sekarang, atau di mana sih kita berada sekarang. Nah, untuk perencanaan dan risetnya terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah analisis data. Yang kedua, audit komunikasi yang berlangsung. Yang ketiga, riset sikap, loyalitas, dan sebagainya. Yang keempat, audit media. Yang kelima, desk research. Yang keenam, menghimpun input. Dan yang ketujuh, mengadakan benchmark. The Planning, Research, and Evaluation proses model audit PR ini sebagaimana kita ketahui adalah salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja PR yang telah berlangsung. Sebagai salah satu fungsi manajemen, seorang praktisi PR harus dapat bekerja dengan perencanaan yang matang dan terukur, pengorganisasian yang terkoordinir, pelaksanaan yang sesuai perencanaan, pengawasan yang ketat, dan kembali sesuai parameter yang ditetapkan dalam perencanaan. Artinya, pengawasan dilakukan salah satunya dengan melakukan riset dan perencanaan yang harus berdasarkan hasil riset yang reliable atau bisa diandalkan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif. Penetapan sasaran atau setting objektif ini merupakan tahapan keempat dalam model ini. Dan untuk melakukan langkah penetapan sasaran ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan PR dengan sasaran strategis, memerinci ke dalam sasaran PR yang dapat diukur secara spesifik, dan melakukan pra-uji atau pre-testing. Lalu, apabila berbicara mengenai penerapan konkret, salah satunya dapat dilakukan dengan aplikasi perencanaan melalui penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK pada tiap-tiap program pada perusahaan. Setelah menetapkan objek untuk kita uji, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi dan perencanaan yang akan kita implementasikan pada proses audit PR kita. Jim Lukalweski mengatakan bahwa tenaga penggerak dalam setiap bisnis atau organisasi adalah kekuatan intelektual yang membantu mengorganisasikan, memprioritaskan, dan memberdayakan apa yang mereka kerjakan. Tanpa strategi, tidak akan ada energi. Tanpa strategi, tidak ada arah. Tanpa strategi, tidak ada momentum, dan tanpa strategi, tidak akan ada dampak. Nah, dalam tahap ini, kita harus menentukan strategi, menentukan taktik,
menentukan jenis dan taraf riset untuk mengukur output, outtakes, dan outcomes seperti harga saham, penjualan, riset sikap khalayak, dan perubahan perilaku. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa sih perbedaan strategi dan juga taktik. Nah, strategi dalam praktik humas mengacu pada keseluruhan konsep, pendekatan atau rencana umum untuk program yang dirancang untuk mencapai tujuan. Nah, taktik mengacu pada tingkat operasional, yaitu kejayaan aktual, media dan metode yang dipakai untuk mengimplementasikan strategi. Dalam pengukuran yang sedang berjalan, kita dapat menyusun perencanaan dan riset dengan banyak cara, dimulai dari analisis isi media yang merupakan metode penelitian membahas secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media maupun media massa. Analisis isi media secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Jadi bisa disimpulkan analisis isi media adalah penelitian tentang suatu informasi atau segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui alat atau sarana yang diolah secara mendalam dan digambarkan isi dari informasi tersebut secara objektif, sistematis, dan generalisasi. Kemudian riset khalayak kegiatan. Kegiatan riset merupakan salah satu aktivitas dan kompetisi yang harus dikuasai humas guna memperoleh informasi atau opini yang berkembang di publik. Berdasarkan hasil riset, pihak humas bisa memperkirakan apa saja harapan khalayak sehingga perlu segera dilakukan perusahaan. Opini publik kadangkala terkait suatu persoalan yang tengah dihadapi organisasi ataupun perusahaan. Namun, riset bisa pula dilakukan dalam rangka mengetahui bagaimana respon publik terhadap peluncuran program atau aktivitas yang dilakukan organisasi maupun perusahaan. Riset khalayak menggunakan metode kuantitatif, karena itu ada beberapa prinsip yang sangat penting yang harus dilakukan untuk menentukan validitas penelitian. Sebelum melakukan riset khalayak, sangat penting untuk ditegaskan tujuan dari kegiatan penelitian humas tersebut. Dilanjutkan, jajak pendapat atau polling merupakan survei penelitian mengenai opini publik dari sampel tertentu. Jajak pendapat biasanya dirancang untuk mewakili pendapat dari populasi dengan melakukan serangkaian pertanyaan dan kemudian ekstrapolasi generalisasi dalam rasio atau dalam interval tingkat keyakinan. Metode polling yang biasa digunakan yaitu survei dan menggunakan kuesioner. Gunakan kemampuan polling portal untuk bertanya pada audiens tentang topik yang menarik dan memungkinkan mereka memberikan respon atau jawaban atau pilihan ganda. Bagaimanapun, tanggapan mereka langsung disimpan dan terkait dengan rekaman kontak yang berlaku untuk segera direview atau pelaporan agregat. Lalu fokus group discussion atau FGD atau diskusi kelompok terfokus merupakan suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari suatu interaksi informal atau responden berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Data atau informasi yang diperoleh melalui teknik ini selain merupakan informasi kelompok juga merupakan suatu pendapat dan keputusan kelompok tersebut. Kemudian selanjutnya ada wawancara, survei, penjualan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin langkah terakhir dari metodologi riset dan perencanaan model PR ini. Jadi, langkah yang kelima itu ada hasil dan evaluasi. Hasil dan evaluasi ini sendiri itu punya tujuannya. Jadi, tujuannya itu adalah bagaimana kita melakukannya. Apa sih bagaimana kita melakukannya itu? Jadi, tujuannya untuk mengetahui apa yang udah kita lakuin dari langkah-langkah sebelumnya. Jadi misalnya kayak mengevaluasi hasil, apakah berhasil atau misalnya ada kegagalan yang dilakukan gitu. Lalu selanjutnya ada memetik hikmah dan juga pelajaran. Apa sih memetik hikmah dan pelajaran itu? Jadi memetik hikmah dan pelajaran di sini itu kayak kita udah ngelakuin riset nih dari langkah pertama sampai terakhir. Nah, kita apa nih hikmah yang bisa diambil gitu, kayak oh mungkin kalau misalnya ada kegagalan kita bisa ambil hikmahnya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Lalu diambil pelajarannya juga gitu, apa yang bisa kita ambil dari yang udah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita harus pokoknya ambil sisi positifnya gitu dari hasil riset ini itu. Selanjutnya
ada mereview strategi. Mereview strategi di sini adalah kita mengecek ulang apakah strategi yang kita lakukan adalah sudah yang terbaik atau belum. Jadi kita lihat lagi nih ke belakang, kan tadi juga langkah yang ketiga tuh ada strategi dan perencanaan. Nah, dari strategi dan perencanaan yang kita sudah lakukan itu apakah sudah baik untuk melakukan riset ini atau belum. Nah, kita lihat lagi nih apakah ada yang kurang dari strategi kita, atau misalnya udah bagus tapi harus ditambahin lagi itunya gitu. Jadi kita mereview lagi untuk bisa lebih baik ke depannya kalau misalnya emang ada yang kurang. Tapi kalau misalnya udah bagus, bisa lebih ditingkatin lagi dalam hal strateginya. Misalnya dalam menentukan taktiknya lebih baik lagi, lalu menentukan jenis di antara risetnya, untuk mengukur harga, output, outcome, dan segala macamnya. Lalu yang terakhir ada umpan balik terhadap proses PRI itu sendiri. Jadi intinya kita harus mendapatkan umpan balik untuk proses PRI yang sudah kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Semoga kalian bisa mengerti dari apa yang sudah kita jelaskan tentang metodologi riset dan perencanaan model PRI ini. Mulai dari tadi langkah pertama ada audit, lalu yang kedua ada penetapan sasaran, lalu ada strategi dan perencanaan, pengukuran yang sedang berjalan, dan juga hasil dan evaluasi. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kata-kata yang salah atau misalnya ada yang masih salah dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Mungkin bisa komen apa salahnya atau dikasih masukan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.